Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revania Meilani Firdos. Saya mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya mewakilkan kelompok saya. Saya akan menjelaskan materi terkait sistem e-voting pemilihan kepala desa Kelurahan Jatireja menggunakan algoritma AES dan SHA. Adapun tim penelitinya yaitu saya sendiri, Revania Meilani Firdos, dan dua teman saya yang bernama Muhammad Ilham Wahyu Fajar dan Nazifah Maulia. Langsung saja saya akan menjelaskan materi terkait e-voting yang akan saya bahas. Nah, di sini ada 5 agenda, yaitu pendahuluan, kemudian permasalahan, kemudian ada tujuan, ada pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke agenda pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya sistem e-voting sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses pemilihan. Sistem berbasis web mampu mempercepat proses pencoblosan dan penghitungan suara, namun masih memiliki kelemahan dalam menjaga keamanan data. Contohnya seperti privasi identitas pemilih dan integritas hasil suara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan algoritma kriptografi menggunakan SHA-256 dan AES-GCM. Nah, guna melindungi identitas pemilihan, mengenkripsi data suara, serta memastikan setiap warga hanya dapat melakukan pemilihan suara sebanyak 1 kali. Dengan demikian, sistem yang dirancang diharapkan mampu mendukung proses pemilihan yang aman, transparan, akurat, dan efisien. Kemudian lanjut ke permasalahannya. Permasalahan utama pada pemilihan manual biasanya meliputi kecurangan suara, kesalahan pendataan, keterlambatan perhitungan, serta potensi pelanggaran privasi pemilih. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, sistem e-voting dirancang berbasis website dengan 2 peran utama, yaitu admin dan warga. Kemudian, sistem ini menerapkan algoritma. Yang pertama ada SHA-256 untuk validasi identitas warga. Kemudian yang kedua ada AES-GCM untuk proses enkripsi dan deskripsi data guna menjaga kerahasiaan identitas pemilih. Dan yang terakhir ada database, yaitu untuk status voting digunakan untuk memastikan setiap warga hanya dapat melakukan pemilihan sebanyak 1 kali. Adapun tujuannya yaitu merancang sistem e-voting berbasis website untuk pemilihan kepala desa Jatireja, kemudian meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data pemilih, memastikan setiap warga hanya dapat melakukan voting sebanyak 1 kali, dan menghasilkan proses pemilihan yang transparan, efisien, dan akurat. Kemudian lanjut ke agenda pembahasan. Dalam penelitian ini mencakup perancangan dan implementasi sistem e-voting berbasis website yang melibatkan 2 aktor utama, yaitu warga sebagai pemilih dan admin sebagai pengolah sistem. Sistem dirancang dengan mekanisme validasi identitas menggunakan algoritma SHA-256 untuk memastikan keaslian data pemilih sebelum proses voting dilakukan. Selanjutnya, algoritma AES-GCM diterapkan dalam proses enkripsi dan deskripsi data guna menjaga kerahasiaan identitas serta integritas suara selama pemilihan berlangsung. Jadi sistem ini juga dilengkapi dengan fitur registrasi berbasis NIK dan domisili, halaman pemilih kandidat yang sederhana dan mudah dipahami, serta dashboard admin untuk mengatur jadwal, memantau status voting, dan melihat hasil akhir tanpa menampilkan identitas pemilih. Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu berjalan sesuai kebutuhan fungsional, mencegah pemilihan lebih dari 1 kali, serta menyimpan data secara aman dan terenkripsi. Jadi di sini saya akan menampilkan uji coba website e-voting yang sudah kami buat seperti ini.
Nah, di sini pada halaman utamanya ada dua tampilan, yaitu tampilan warga datang admin. Saya akan masuk sebagai admin. Di sini sebagai admin kita harus memasukkan username dan password. Kemudian jika sudah kita dapat melakukan login. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard admin. Di sini kita dapat melihat informasi pemilih, yaitu berupa status, wilayah, waktu, dan rekap partisipasi. Nah, di sini saya akan melakukan penyetingan. Di sini kita dapat melakukan penyetingan domisili dan waktu. Nah, waktunya kita mulai dari jam 8 pagi atau IM dan diakhiri pada jam 7:50 PM saja. Jika sudah, pada tampilan dashboard admin di halaman informasi pemilih statusnya sedang berjalan. Kemudian kita masuk ke database warga. Nah, di mana di sini adalah kumpulan NIK, nama, domisili, dan status pemilihan. Di sini ada 100 warga dan keterangan jumlah yang sudah memilih dan jumlah yang belum memilih. Jika belum memilih, maka warnanya akan merah. Kita coba untuk menjadi warga. Nah, di sini kita masukkan NIK dan domisili. Nah, NIK-nya pakai NIK yang belum pernah memilih. Kemudian akan diarahkan kepada pemilihan calon kepala desa. Kita pilih calon yang A atau calon 1. Nah, jika sudah akan mengeluarkan keterangan seperti ini. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, kita masuk lagi sebagai admin. Seperti biasa, memasukkan username dan password. Jika sudah, kita dapat melihat tampilan enkripsi. Nah, tadi Nurul Fadila ini adalah peserta yang barusan saja memilih. Nah, coba kita copy saja ciphertextnya. Kemudian kita taruh pada bagian deskripsi teks untuk membuktikan apakah data warganya itu sesuai atau tidak. Nah, di sini muncul nama Nurul Fadira, berarti datanya sudah valid. Dan teman-teman tenang saja, pada enkripsi dan deskripsi ini tidak akan memunculkan atau memperlihatkan apa yang telah dipilih oleh peserta atau warga ya. Jadi aman. Kemudian kita lihat di hasil voting. Nah, di sini belum tampil karena statusnya itu masih berlangsung atau belum selesai. Kemudian kita kembali ke beranda, kita ubah status sedang berjalan ini menjadi selesai pada menu setting. Nah, di sini saya akhiri saja pada menit ke-41. Nah, kita simpan. Nah, statusnya akan berubah menjadi selesai. Nah, kita dapat lihat pada menu hasil voting. Nah, di sini calon A memiliki 23 suara dan calon B memiliki 13 suara. Kemudian masuk kepada sistemnya, di mana pada tampilan database ini data yang ada pada website itu sudah terbackup, jadi aman-aman saja. Nah, di sini saya akan menunjukkan tampilan yang sama, namun ini adalah tampilan di sistemnya. Kita lihat yang di suara, di sini juga ada keterangan A dan B. Barangkali mungkin dari panitia itu kurang percaya, kita sudah ada backupannya. Kemudian pada tampilan warga, di sini juga ada keterangannya. Jika sudah memilih, keterangannya 1, dan yang belum memilih keterangannya 0. Kembali lagi pada menu dashboard admin. Nah, di sini meskipun sistemnya sudah mati, namun database atau backup datanya tidak hilang selagi kita tidak melakukan reset. Nah, di sini kita akan coba reset. Nah, semuanya sudah 0. Kemudian kita buka lagi pada database sistem. Nah, di sini kita restart juga. Nah, tampilannya akan berubah ya menjadi 0 semua. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan dari hasil perancangan dan implementasi perancangan ini, e-voting berbasis website ini mampu mendukung proses pemilihan kepala desa Jatireja
Penerapan algoritma SHA-256 dan SGCM ini mampu menjaga keamanan dan data masyarakat. Sistem ini mampu mendukung proses pemilihan yang efisien, efektif, dan transparan dibandingkan dengan metode sebelumnya atau pemilihan manual. Algoritma SGCM digunakan untuk menjaga kerahasiaan data pemilu dan identitas masyarakat pada hasil akhir pemilihan, sedangkan SH256 digunakan untuk melakukan validasi identitas warga dengan database admin yang sudah disinkronkan oleh sistem e-voting. Kombinasi algoritma tersebut memberikan perlindungan terhadap data pemilihan dari proses penyalahgunaan dan manipulasi data pada saat pemilihan kepala desa Jatireja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.